Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, para peserta yang terdiri dari perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi TJSL dan CSR Award 2024 hari ini, Kamis 2 Mei 2024 bersama saya Evi Herawati yang akan menjadi moderator pada kegiatan pagi ini. BUMN Track didukung oleh Indonesia Share Value Institute atau ISVI kembali menyelenggarakan TJSL dan CSR Award BUMN 2024. Tahun ini penyelenggaraan memasuki tahun keempat dan mengangkat tema kontribusi 4 pilar TJSL BUMN dalam mendukung pencapaian SDGs. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rangkaian kegiatan kita pagi ini adalah pertama, opening speech oleh Bapak Samsudin Hadi Sutarto, beliau adalah CEO dari BUMN Track. Dan Pak Toto sudah hadir di Zoom pada pagi ini. Selamat pagi Pak Terima kasih, Epi. Toto. Terima kasih, Epi. Baik, terima kasih kembali Bapak. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan sekaligus penjelasan kuesioner yang akan dipaparkan oleh Bapak Insinyur Tendri Supriyatno. Beliau adalah Ketua Komite Penilai dalam TJSL dan CSR Award 2024. Beliau juga merupakan Founder and Chairman Indonesia Share Value Institute serta Founder and Chairman Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan di penghujung acara nanti, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu para peserta untuk dapat memperdalam hal-hal yang masih ingin diketahui secara mendalam atau secara mendetail. Mumpung di sini ada Ketua Komite Penilai yang akan memberikan jawaban yang lebih rinci tentunya. Dan untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track untuk memberikan opening speech pada kegiatan pagi ini. Kepada Bapak Toto, kami persilahkan. Terima kasih, Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat, salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita bisa hadir dalam sosialisasi TJSL CSR Award 2024. Ini sudah tahun yang keempat, gitu ya. Terima kasih di sini sudah bergabung ya. Ada di Zoom meeting ada 105 peserta dan terima kasih juga para Bapak Ibu ya dari BUMN dan perusahaan BUMN yang telah bergabung dan juga kepada Ketua Dewan Juri di sini Pak Henry dan tadi juga dikenalkan ada dua Dewan Juri yang dikhususkan Bu Wiranti ya dan eh, Pak siapa Pak Henry yang baru Khairul Mahadi, Pak Dr. Khairul Mahadi. Terima Dr. kasih Khairul telah Mahadi. bergabung Pak Henry ya. Dan pada tema kali ini tadi disampaikan oleh Epi tentang kontribusi 4 pilar TJSL, jadi tanggung jawab sosial lingkungan BUMN dalam rangka mendukung pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals gitu. BUMN Track saya kira Bapak Ibu sudah berhubungan lama ya, kita sudah 16 tahun gitu. Dari dulu kita memang ada namanya PKBL ya. Saya mengulang kembali ini gitu kan. eh, Program Kemitraan di Bidang Lingkungan. Tapi sejak itu juga kami pernah menerbitkan majalahnya, gitu kan, bahwa Ibu tahu, gitu. Tapi kami belum pernah menjalankan wording. Dan pada periode ini, Pak Menteri Pak Erik ini, beliau mengeluarkan Permen BUMN ya, nomor 5 MBU nomor 4 tahun 2021 tentang TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, dari PKBL. Dan ini kenapa kami mengapresiasi dari kinerja dari TJSL ini, karena betul-betul mengacu kepada standar internasional yang dilakukan oleh Pak Menteri ini luar biasa, yaitu Sustainable Development Goal (SDGs), gitu kan. Dengan mengacu kepada ISO 26000 standar internasional. Nah, inilah mengapa kami buat Mentrek bahwa siapapun mungkin nanti Menteri BUMN-nya, gitu. Karena BUMN sudah melewati 6 Menteri BUMN gitu ya. Menteri BUMN-nya program dan wording ini akan tetap kita bisa berjalan karena mengacu jelas. Gitu. Sehingga kami juga mengundang Pak Tendi sebagai Ketua Dewan Juri dan seluruh tim yang memang sudah berpuluh tahun di bidang
CSR gitu tentang tanggung jawab sosial lingkungan ini, gitu. Istilah yang sekarang di Kementerian BUMN itu sudah terbiasa gitu ya. Sehingga kami melakukan program ini. Dan tak lupa juga bahwa BUMN itu tidak hanya berfokus sebagai perusahaan kepada mencari keuntungan gitu kan, tetapi juga sebagai agent of development, bertanggung jawab juga kepada memberikan perubahan sosial dan dukungan positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Nah inilah sebenarnya kenapa di permen yang baru itu menurut saya luar biasa yang eh, nomor 1 ya, MBU nomor bulan 1 tahun 2023 yang setahun lalu juga, permen yang baru ini juga menetapkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program TJSL BUMN. Terus direksi juga diwajibkan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian dalam memberikan nilai tambah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga pada awarding 2024 ini, TJSL CSR Award tahun keempat, kami pada tahun ini saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Ferdi selaku ketua juri gitu. Kita tidak hanya kepada perusahaannya, ya kan, menyangkut 4 pilar tadi, ya kan, pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola kepada perusahaan gitu atas capaiannya, tapi juga kepada penanggung jawab komite. Nah, di sini kan direksi. Sehingga di dalam nanti mungkin penilaian ya Pak Henry bahwa ada sesi mungkin 10 menit gitu selain tadi penanggung jawab pelaksana program gitu yang nanti mempresentasikan selama ini kan begitu ya. Tapi juga kita ada waktu mungkin 10 menit lah paling tidak bagi penanggung jawab komite mungkin di level ini kan direksi ya gitu untuk menjelaskan nanti poin-poinnya apa nanti dari Pak Henry saya kira yang program itu betul-betul tadi terkait terintegrasi dengan perusahaannya gitu ya. Nah, nanti poin-poin apa? Nah inilah ada dua sebenarnya nanti penilaian pada tahun ini, satu kepada perusahaannya gitu ya, terhadap program TJSL-nya, maaf maksudnya, juga satu lagi kepada penanggung jawab TJSL BUMN secara keseluruhan. Nah ini poin penting yang mungkin sebagai garis besar apa tahun ini yang membedakannya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun keempat ini akan jauh lebih eh, apa memperlihatkanlah kinerja program tanggung jawab sosial dan lingkungan daripada BUMN ini. Setelah lagi sebenarnya satu mungkin tadi Pak Henry tentang hukum dan tata kelola. Karena pilar keempat hukum dan tata kelola ini seringkali BUMN tidak mengikut sertakan. Padahal sebenarnya program GCC yang memang selama ini sudah dilakukan oleh BUMN itu juga mungkin bagian ya daripada TJSL yang di pilar keempat ini gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu ditekankan lagi saya kira Pak Henry nanti di dalam sosialisasi ini gitu ya. Kalau program-program yang lainnya saya kira program sosial menyangkut pendidikan, kesehatan ya saya kira sudah terbiasa ya. Program ekonomi gitu kan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, UMKM-nya gitu ya. Terus kemudian lingkungan, saya kira itu sudah banyak program-program yang selama 3 tahun ini ya sudah dilakukan oleh para BUMN. Mungkin program hukum dan tata kelola ini saya kira program-program apa mungkin ada contoh-contoh saya kira Pak Tenti yang bisa memberi insight ya kepada para calon peserta ini gitu dalam sosialisasi. Mungkin itu hal-hal yang mungkin garis besarnya yang kami perlu tekankan di dalam sosialisasi ini di tahun 2024 tahun keempat ini bagi BUMN Track dalam penyelenggaraan TJSL CSR Award 2024. Itu mungkin Pak sedikit yang saya gambarkan. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semuanya di dalam sosialisasi ini. Kita harapkan di tahun tadi politik ya, di dalam pemerintahan ini juga akan menyusun kabinet yang baru, kementerian BUMN juga mungkin nanti dari kementerian lain juga hal yang baru. Saya kira kinerja BUMN sebagai agent of development ini akan lebih terlihat keluar apresiasi yang sudah dilakukan. Saya kira kontribusi yang sudah dilakukan sehingga kami sebagai BUMN Track akan mengapresiasi akan lebih baik lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak kepada Pak Toto atas sambutannya. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan sambutan sekaligus inti dari agenda pagi ini, yaitu penjelasan kuesioner yang akan dipaparkan oleh Bapak Insinyur Tenri Supriyatno selaku Ketua Komite Penilai. Kepada Bapak Tenri, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita pagi ini bisa ketemu, kita sehat-sehat saja. Ya, mudah-mudahan apa namanya pagi ini pertemuan kita bisa mendatangkan apa namanya kemanfaatan yang banyak dan menciptakan kemaslahatan. Karena esensi daripada TJSL itu sebetulnya memiliki landasan pemikiran yang sangat mulia dari para pendiri negara atau para pemerintah gitu ya. Jadi pada waktu itu memang diinisiasi di BUMN. Tujuannya tidak semata-mata apa namanya hanya sekedar berbelas kasih, tetapi memang tujuannya bagaimana meminta BUMN agar menjadi lokomotif pembangunan. Barangkali kata itu barangkali sekarang sudah mulai banyak terlupakan. Ya, itu magic word yang ditetapkan oleh undang-undang bahwa harapan pada waktu didirikan perusahaan itu diharapkan akan menjadi agent of development, ya, dan lokomotif pembangunan. Nah, harapannya memang berbeda dengan perusahaan swasta. Nah, oleh karenanya kekhususan seperti ini hanya dimiliki oleh Kementerian bukan sebetulnya, mohon maaf saya koreksi, swasta juga sebetulnya udah banyak, ya, tetapi dia tidak diminta oleh secara statutory. Tapi pertimbangannya lebih banyak pada pertimbangan strategik. Ya, mereka juga banyak swastanya melakukan kegiatan-kegiatan TJSL atau CSR itu oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya lebih strategik, ya, memiliki tujuan-tujuan bisnis, tujuan-tujuan image building, tujuan-tujuan untuk apa continuity bisnisnya, mengamankan bisnisnya, mengurangi risiko sosialnya, mengurangi risiko lingkungannya. Nah, itu sebetulnya irisan yang banyak yang berlaku juga dengan perusahaan BUMN. Tapi wabil khusus untuk BUMN memang secara statutory, secara undang-undang diminta kepada BUMN itu untuk melaksanakan kegiatan TJSL karena sebagai konsekuensi daripada BUMN sebagai agent of development dan lokomotif pembangunan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berperan? Bagaimana teknisnya? Ya, harapan dari pemerintah dan negara, ya, bahwa BUMN ini diarahkan menjadi agent of development sehingga dimanapun mereka berada dia akan menjadi lokomotif pembangunan. Nah, ini tentu ya saya juga nih pensiunan mantan BUMN, ya, saya pernah memimpin beberapa BUMN. Nah, saya menyadari betul ya bagaimana peranan strategis dan peran khusus ya dari kegiatan BUMN. Nah, oleh karenanya mari kita sharing the spiritnya ya pagi ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, ini udah pastilah yang masih bertugas sekarang pasti junior saya dilihat dari usia lah ya. Nah, saya ingin sharing saja bahwa itu kira-kira landasan spiritnya kenapa kita melaksanakan TJSL. Nah, eh, barangkali udah bisa mulai memasuki ke slide-nya supaya lebih fokus ya kita karena pagi ini saya tidak sedang mengajar CSR, tidak sedang mengajar TJSL, tetapi ingin bagaimana mengajak rekan-rekan Bapak Ibu semuanya ya untuk bagaimana menyelami. Jadi spirit daripada kegiatan ini sesungguhnya adalah bahwa BUMN Track itu ingin berkontribusi kepada bangsa ini dengan memberikan apresiasi. Bapak-bapak Ibu ya yang sudah mengerjakan banyak hal di perusahaannya masing-masing itu juga perlu mendapatkan apresiasi. Karena tanpa apresiasi ini karya Bapak dan Ibu tidak pernah diketahui baik oleh publik maupun oleh direksi Bapak. Nah, oleh karenanya kegiatan ini kita berharap bahwa ya akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya peranan bagi perusahaan itu untuk masyarakat, tetapi juga peranan dari para pelakunya.
ya pelaku daripada apa namanya perusahaan. Ya, TJS, sorry, BUMN Track itu sudah banyak sekali mengekspos ya pejabat-pejabat di Kementerian BUMN itu akhirnya mendapatkan pengakuan dari kementerian atas karyanya, sehingga tidak sedikit tuh yang mendapatkan promosi. Ini barangkali Pak Toto lebih berhak tuh mengatakannya, mana Pak Totonya. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, tapi lebih dari itu sebetulnya, ya, Pak Toto tadi ingin menjelaskan. Saya Siap, menjelaskan ya, sedikit, ya, bahwa kita itu, ya, BUMN Track itu ingin memberikan ya, peluang kepada para pelakunya, direksinya, ya, senior vice presidennya, penanggung jawabnya, untuk, ya, diberikan apresiasi karena atas karya yang sudah mereka lakukan. Nah, saya tadi bercerita sedikit tentang bahwa BUMN itu juga sudah banyak mengekspos ya, para pejabat yang alhamdulillah wa syukurillah itu mendapatkan perhatian, atensi daripada kementerian dan banyak mendapatkan promosi. Barangkali ini adalah satu ajang, bukan narsis-narsisan, tetapi peluang supaya apa yang kita kerjakan itu dikenal oleh para pemegang saham, yaitu pemerintah atau diwakili oleh kementerian. Barangkali itulah peluang yang juga yang baik ya untuk kita sebagai insan BUMN. Saya kan juga mantan direksi, saya tahu lah ya bagaimana 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 pentingnya untuk dikenal ya. Kalau enggak kita hanya di pojok dan enggak dikenal ya sebagai orang-orang yang memiliki kepiawaian tertentu dalam bidang manajemen ataupun CSR. Ya, jadi ini pendahuluan. Barangkali kita mulai masuki ke materi. Jadi seperti sudah disampaikan Pak Toto bahwa dengan permen BUMN, next, halo, slide-nya, mau dibantu, Mbak Linda, siapa yang Bentar mengoperate? ya Pak, dengan Mbak Desi, Ibu Oke. Desi. Nah, ini adalah hal latar belakang seperti tadi sudah disampaikan bahwa ya saya nggak ingin menyebut lagi bahwa Bapak dan Ibu tentu udah hafal lah permen ini ya. Karena ini permen sakti ya yang sekarang jadi acuan kita semuanya. Nah, dengan tema sekarang 4 pilar TJSL dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ya. Nah, ini yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Barangkali udah semuanya udah tahu. Yang tadi juga sudah di-highlight oleh Pak Toto itu adalah ada kurang tahu ya apakah misunderstanding bahwa GCG itu dianggap karena dulu scoring GCG sudah dilakukan terpisah oleh Kementerian BUMN. Ya, satu. Kemudian juga dulu itu banyak awardnya yang terkait dengan GCG Award. Ya, padahal ya GCG ya atau Good Governance itu merupakan aspek yang juga menjadi isu tanggung jawab sosial. Karena apa? Tanpa GCG yang baik sebetulnya yang mendasari semua kegiatan TJSL baik dalam bidang ekonomi, lingkungan, ya dan hukum itu tanpa dilandasi GCG itu semuanya nonsen. Jadi GCG itu sebetulnya pilar pertama dan sebagai landasan BUMN untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena begini, tanpa kebijakan yang baik, ya kebijakan yang baik itu artinya GCG, governance, ya, governance itu tidak mungkin perusahaan melakukan kegiatan pembinaan atau tanggung jawab sosial ekonomi secara baik, lingkungan secara baik. Karena ya seringkali zaman dulu ya itu kegiatan ekonomi lingkungan membantu masyarakat itu hanya semata-mata membantu masyarakat ya. Nah, jadi di situ sebetulnya ya lebih banyak sebetulnya by definition itu kegiatan-kegiatan kepedulian sosial. Jadi misalkan ada gunung meletus, bapak-bapak, ibu-ibu membantu untuk bikin apa namanya dapur umum misalkan, itu bagus dan mulia sekali ya. Tetapi pada waktu kita berbicara soal TJSL, tapi gini, saya kembali lagi, gunung meletus itu bukan tanggung jawab perusahaan. Yang bikin meletus itu adalah Allah, Tuhan. Ya, oleh apapun alasannya, kita barangkali nggak perlu bertanya, karena Tuhan punya hak prerogatif untuk meletuskan gunung, ya, mendatangkan tsunami,
Tapi kita sebagai manusia tentu punya kepedulian sosial. Apa yang kita lakukan itu untuk membantu mereka-mereka saudara kita yang tertimpa bencana itu adalah sebetulnya rangkaian daripada kegiatan kepedulian sosial. By definition, ISO 20.000 itu bukan tanggung jawab sosial. Karena itu adalah Tuhan yang membawa tsunami dan meletuskan gunung. Bukan BUMN, bukan perusahaan. Tetapi kemudian kita terpanggil untuk melakukan kegiatan kepedulian bagus dan berpahala. Tetapi pada hari ini kita ingin berbicara berbasiskan ISO 26000 di mana bahwa bagaimana ya perusahaan beroperasi itu juga menimbulkan dampak. Dampak baik berdampak sosial ya, misalkan ada perusahaan properti, ada pabrik, ya itu kan harus meminggirkan masyarakat dan itu menimbulkan dampak sosial yang tidak sedikit, ya harus merelokasi penduduk dan sebagainya. Setelah beroperasi, perusahaan itu juga mengeluarkan emisi karbon, ya mencemari lingkungan. Nah, kemudian berikutnya lagi, yaitu dari ekonomi, lingkungan, dan governance juga. Bagaimana ya perusahaan beroperasi, kemudian bagaimana memperlakukan mitra-mitra bisnisnya, bagaimana memperlakukan masyarakat sekitar, apakah mau melibatkan masyarakat sekitar ya menjadi mitra bisnisnya, itu persoalan governance, ya persoalan manajemen. Nah, oleh karenanya kenapa menjadi penting di dalam perspektif CSR ya corporate governance itu menjadi penting, misalnya seperti ya di dalam ISO 20000 itu bahwa kita tidak boleh menyuap. Kita tidak boleh menerima suap. Itu adalah bagian daripada governance. Bapak, Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita mencemari lingkungan parah, tapi kemudian apa yang kita lakukan diam-diam cuma ngasih kambing bebek ayam. Itu sebetulnya by ISO 2000 definition itu sebetulnya menyuap masyarakat, menutup mulut masyarakat supaya jangan bersuara. Tetapi apakah kemudian masalah lingkungannya selesai? Tidak. Ya. Terjadi misalkan pergeseran ekonomi yang tadinya punya warung di suatu tempat, ya, yang strategis, perusahaan datang, tergusur. Masalah ekonominya terganggu. Apa tanggung jawab kita? Itulah rangkaian tanggung jawab. Jadi kedatangan perusahaan itu tidak hanya mendatangkan hal-hal yang positif, ya seperti menciptakan tenaga kerja, ya peluang tenaga kerja, peluang bisnis, peluang bakso, restoran, tenaga kerja dan sebagainya. Banyak itu rangkaian panjang peluang-peluang yang positif dari manfaat keberadaan perusahaan. Tetapi di balik itu juga perusahaan berpotensi ya untuk mengganggu ekonomi masyarakat, merusak lingkungan masyarakat dan juga merusak tatanan ya. Jadi ada banyak hal yang positif tetapi juga akan memberikan dampak yang juga kurang positif. Oleh karenanya di dalam award ini yang pertama adalah diminta ada kesadaran tentang oh iya ya kami datang pada perusahaan ini memberikan dampak baik dampak ekonomi, sosial, lingkungan maupun yang bersifat tata kelola ya. Nah, ini misalnya contoh ada sebuah perusahaan misalkan di sini mungkin juga ada Jasa Marga lah. Jasa Marga punya aturan-aturan tentang bagaimana mengganti apa namanya tanah masyarakat yang kelewatan jalan tol. Nah, tentu itu kan aspek-aspek hukum dan tata kelolanya sangat erat. Kalau misalnya ya Jasa Marga ini contoh aja itu berhasil menangani masalah-masalah hukum, masalah-masalah tata kelola dengan baik. Nah, artinya jalannya itu kan mulus. Ya, pembebasannya mulus. Karena apa? Membayar dengan benar, membayar kepada orang yang berhak. Itu adalah bagian daripada rangkaian kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial di bidang governance. Karena itu kebijakan direksinya. Apakah kemudian perusahaan memutuskan harga yang layak buat mereka? Nah, itu kan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga masalah soal ketentuan dan aturan. Nah, itulah aspek-aspek. Faktanya, alhamdulillah wa syukurillah, selama ini masalah-masalah yang timbul secara sporadik kecil-kecilan, ya misalkan kasus Jasa Marga misalnya, kan dapat teratasi dengan baik. Apa artinya? Artinya adalah bahwa governance dari Jasa Marga yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial itu dilaksanakan dengan baik. Itu mohon maaf ini hanya contoh kecil aja, ya contoh satu perusahaan. Bisa juga Pertamina. Ya bagaimana Pertamina mendirikan kilang minyaknya. Ya bagaimana mempengaruhi ekonomi lingkungan.
Dan juga misalnya bagaimana juga melakukan pembebasan tanah, apakah patuh hukum, ketentuan pembebasan tanah sesuai dengan norma yang berlaku tentang harganya. Nah, itu semuanya adalah rangkaian kegiatan governance. Oleh karenanya, please ya, karena governance ini juga akan menentukan atau sebagai bagian daripada tanggung jawab kita kepada masyarakat, makanya ke depan please lah, kalau memang perlu konsultasi secara khusus dengan saya, dengan rekan-rekan Dewan Juri yang lainnya, Pak Toto nanti difasilitasi supaya aspek governance-nya itu menjadi lebih banyak. Karena aspek governance itu juga ya mengurangi dampak-dampak atau risiko-risiko bisnis. Sebetulnya itulah esensi dasarnya. Kenapa ya dunia memperkenalkan ISO 26000 ya? Kenapa? Untuk mengurangi risiko lingkungan. Kalau perusahaan melanggar lingkungan, maka dihukum, ya, didenda, ditutup. Kalau perusahaan bermasalah dengan masyarakat, didemo, maka pabriknya tutup, ya, ditutup oleh masyarakat, dibakar-bakar. Kalau perusahaan itu tidak bertanggung jawab dalam pembebasan, yaitu aspek hukum dan governance, tentu ya akan diblok jalannya, tolnya ada rumah di tengah tol, dan itu terjadilah ya. Nah, itu karena ya mungkin bisa disebabkan karena masyarakatnya yang kurang kondusif, atau memang ada apa ya, ada brongocorah, mohon maaf menggunakan istilah itu ya, yang tidak kondusif. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita punya ilmu untuk mengatasi itu. Bukan hanya semata-mata dari perspektif hukum, tetapi juga bagaimana dari perspektif tanggung jawab sosial. Dan itu ada ilmunya. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan mereka. Barangkali itulah segala rangkaiannya ke depan. Makanya saya himbau dengan sangat bahwa aspek-aspek governance-nya juga diikutkan di sini. Karena apa? Itu yang menentukan apakah perusahaan Bapak Ibu itu mulus atau enggak di dalam melaksanakan bisnisnya. Sama halnya kesetaraan dengan lingkungan. Kalau Bapak hobinya melanggar mencemari lingkungan, tentu akan bermasalah dengan masyarakat dan tentu ditutup. Semuanya itu berbicara tentang sustainability of business. Ya, kalau Bapak suka melanggar lingkungan, tidak deal dengan masyarakat tidak dengan baik, tidak mengganti kerugian tidak layak, ya dari segi GCG, kemudian secara ekonomi, ya tidak membantu masyarakat, ujung-ujungnya akan mempengaruhi jalannya bisnis. Itu adalah rangkaian daripada isu sustainability of the business. Nah, oleh karenanya Kementerian merasa perlu untuk mengeluarkan Permen 01 tadi, ya, tahun 2003, untuk apa? Untuk supaya perusahaan itu mulus jalannya, ya. Nah, oleh karenanya di dalam Permen ini dia sangat komprehensif bertanya tentang apa manfaat buat masyarakat, apa manfaat buat perusahaan. Yang melakukan ini, ya, itu harus memberikan manfaat karena itu mengeluarkan uang secara agregat nasional itu jumlahnya triliunan, puluh triliun, ya. Puluhan triliun secara agregat nasional. Tentulah kementerian berharap bahwa harus juga memberikan kemanfaatan bagi kelangsungan usaha daripada BUMN, ya. Nah, perusahaan-perusahaan BUMN-nya. Nah, itu pertimbangan yang sangat reasonable, ya, tuntutan yang sangat layak, ya, yang diminta oleh Kementerian BUMN. Nah, sudah banyak yang bagus-bagus. Dan faktanya juga banyak BUMN yang berkembang pesat demikian rupa, untungnya ratusan triliun juga, gitu ya, puluhan triliun. Nah, itu semata-mata karena memang manajemennya baik. Nah, tanpa mengelola faktor-faktor lingkungan, sosial, governance yang baik, tentu tidak akan mungkinlah perusahaan itu mulus berjalan, mesti ribut terus dengan masyarakat, ya, atau juga malah dihukum oleh pemerintahnya itu sendiri melanggar undang-undang lingkungan dan selanjutnya. Fakta menunjukkan bahwa kita BUMN sekarang itu bagus sekali manajemennya, ya, maju sekali, ya, manajemennya, dan oleh karenanya sekaranglah waktunya kita untuk memberikan apresiasi baik kepada perusahaan BUMN-nya maupun kepada direksinya. Jadi di dalam kesempatan ini kita juga pengen, ya, bahwa kita juga ingin memberikan apresiasi kepada direksi dan juga kepada sekarang jabatannya SVP, ya, satu level di bawah direksi yang menjadi penanggung jawab daripada TJSL. Nah, rujukannya apa di sini?
Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program TSL. Direksi wajib melakukan evaluasi, ya, dan mengukur kinerja dan capaian dalam memberikan nilai tambah. Nah, sehingga, ya, andai kata pun, ya, jadi maaf, programnya tentu harus didesain sedemikian rupa supaya tidak saja dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, akan tetapi juga memberikan kemanfaatan bisnis bagi perusahaan. Apa saja? Ada parameternya. Nah, nanti di dalam award ini akan kita minta, ya, akan kita terapkan, kita kasih parameter-parameternya atas capaian-capaian pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh BUMN. Semuanya tidak mungkin dilakukan dengan baik kalau direksi dan penanggung jawabnya tidak memiliki komitmen. Nah, itu soal pilihan. Tetapi pilihannya tentu pahitlah kalau memang tidak melaksanakan dengan baik. Karena akan dihukum oleh masyarakat, akan dihukum oleh pemerintah, dan juga performance daripada bisnis saya sendiri juga akan terganggu. Tentu akan dihukum oleh menteri, ya, kalau perusahaan kita sendiri tidak berkembang baik gara-gara bermasalah dengan masyarakat, gara-gara bermasalah dengan lingkungan, gara-gara bermasalah dengan masalah hukum. Nah, jadi disitulah pentingnya kenapa hukum itu saya tekankan sekali lagi, ya, dan tata kelola itu diikutkan dengan baik pada era yang wording yang sekarang. Next. Halo. Oke. Nah, ini kira-kira tadi sebetulnya, ya, yang sudah saya jabarkan, ya. Ingin juga halo, kembali dulu, kembali dulu, Mbak. Nah, ini tadi walaupun secara sepintas, no, kebanyakan, Mbak. Manfaat, Mbak, manfaat. Halo, ya nih. Nah, inilah sebetulnya, ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa kita ingin memberikan apresiasi bagi BUMN, ya, memberikan motivasi, ya, dan juga sekaligus di dalam proses penilaiannya kita akan banyak memberikan rekomendasi pada perusahaan. Nah, inilah sebetulnya yang lebih punya nilai. Karena ke depan harapannya dengan mengikuti kegiatan ini, ya, dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan, ya, perusahaan akan banyak mendapatkan insight, perusahaan akan mendapatkan banyak masukan, ya, dalam mewujudkan kira-kira bisnis berkelanjutan bagi perusahaannya. Dan disitulah sebetulnya sekaligus juga bisa belajar banyak bersama-sama dengan Dewan Juri, ya, untuk supaya apa? Secara teknis, ya, itu desain dari program kegiatannya itu bisa menjadi lebih baik. Mohon maaf, ya, mohon maaf, saya kadang-kadang suka memberikan contoh, dan saya sering sekali, udah berkali-kali memberikan ceramah, ya, atau penyegaran di Kementerian BUMN. Nah, seringkali saya menggunakan ledekan, Pak, udahlah, ya, TJSL perusahaan BUMN itu jangan ngasih kambing bebek ayam terus, ya. Nah, konteksnya gimana? Walaupun ada juga kambing bebek ayam bagi PLN yang diganggu sutetnya, itu ternyata dikasih kambing bebek ayam, ya, karena dulu pernah PLN meng-hire seorang profesor dari ITB untuk menjelaskan secara ilmiah bahwa sutet itu tidak memberikan dampak yang negatif. Tetapi persoalannya, ya, penjelasan itu dimuat di harian Kompas, dan penjelasannya sangat teknis sehingga masyarakat itu satu nggak baca Kompas, yang kedua udah baca nggak paham pula. Nah, oleh karenanya pakai diplomasi kambing bebek ayam ternyata lebih berhasil. Kenapa? Taruhlah itu masyarakat, silakanlah pelihara kambing bebek ayam, ya, di bawah sutet. Ternyata sutet tidak memberikan dampak negatif. Pusingnya itu karena stres, karena berpikir bahwa akan berbahaya. Tetapi ternyata sudah dihitung bagaimana tingginya, ya, jarak antara tegangan dengan bagaimana inhibitan hidup di bawahnya, ya, dan itu sudah dihitung secara ilmiah, secara teknisnya sudah dihitung. Oleh karenanya, nah, sekarang kambing bebek ayam ternyata juga bisa berguna dalam kasus-kasus tertentu, tetapi secara umum itu, ya, seringkali tidak memberikan dampak pemberdayaan karena kambingnya disembelih, ayamnya disembelih, gitulah kira-kira. Nah, tetapi sekarang bagaimana supaya mereka dibantu untuk bisa beli kambing, bisa beli ayam, bisa menyekolahkan anak, ya, dan apa melalui prosesnya adalah pemberdayaan lewat TJSL. Oleh karenanya
kali ini, ya bukan kali ini, sebetulnya parameter yang banyak digunakan untuk mengukur apakah keberhasilan perusahaan itu ya berhasil mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu adalah SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang 17 tadi. Ya, nah itu parameternya yang umum dipakai seluruh dunia, bahwa pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan itu kira-kira parameternya, dan itu udah disepakati oleh PBB. Oleh karenanya sudah, kita nggak usah pusing-pusing ya menciptakan lagi hal-hal yang baru. Itu aja kita sebagai panutan, dan itulah acuan yang juga dipakai oleh Permen BUMN. Next. Jadi pesertanya itu perusahaan BUMN. Nah, sekarang kan sudah ada restrukturisasi, ada holdingisasi, ya. Itu juga sekarang udah banyak, petanya udah banyak berubah. Oleh karenanya, ya ada definisi ya tentang BUMN dan anak perusahaan BUMN. Nah, anak perusahaan BUMN itu juga berhak dong, ya, untuk mendapatkan penghargaan dan apresiasi, ya, untuk apa namanya, untuk mengikuti ajang award ini. Karena apa? Anak-anak perusahaan BUMN itu juga perlu tampil, perlu ya di review tentang risiko-risiko sosial, ekonomi lingkungannya, dan juga lingkungan hukumnya. Dan mereka juga harus memikirkan, karena nggak mungkin holdingnya membantu ya perusahaan, anak-anak perusahaan yang jauh entah di mana, ya, anak-anak perusahaannya misalnya holdingnya di Jakarta, ya, anak perusahaannya di Surabaya. Tentu mereka harus melaksanakan kegiatan TJSL-nya sendiri, karena mereka harus mengelola risiko lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukumnya. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini ya kita ingin ya juga memberikan penilaian dan apresiasi kepada anak perusahaan BUMN. Barangkali TBK ya, banyak BUMN juga yang sudah jadi TBK. Next. Nah, ini acuannya ya. Tadi kita sudah sepakat ya menggunakan definisi ISO 20000, di mana ya yang namanya TJSL dan yang namanya CSR itu adalah sebetulnya rangkaian kegiatan dalam kita memitigasi risiko-risiko ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Nah, jadi mari kita fokus program-programnya ke situ. Bahwa ngasih kambing bebek ayam itu bagus-bagus saja, membuka ya dompet, membuka dapur umum itu juga bagus, berpahala, membantu orang-orang yang terkena tsunami juga sangat mulia. Tetapi mari kita fokus sekarang ya kepada kegiatan-kegiatan yang ditimbulkan dampaknya oleh perusahaan. Please fokus ke situ. Bukan dampak yang ditimbulkan karena Tuhan menurunkan gempa, Tuhan menurunkan tsunami, Tuhan meletuskan gunung. Nah, itu sebetulnya bukan tanggung jawab perusahaan, tapi itu adalah tanggung jawab Tuhan. Bahwa kita peduli pada masyarakat, yes, kita bantu mereka, dan itu berpahala. Itu dalam definisi dan keilmuan saya, itu namanya beyond CSR. Namanya kepedulian sosial. Lebih mulia daripada CSR? Yes. Tapi hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kemuliaan, kita tidak berbicara tentang ajaran-ajaran keagamaan, tetapi lebih kepada perspektif manajemen, bagaimana Bapak dan Ibu melakukannya. Oleh karenanya, sentuhan manajemennya lebih banyak, pertimbangan-pertimbangan risk manajemennya lebih banyak ya daripada sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya altruistik. Altruistik itu artinya berbaik hati ya, seperti zakat dan sebagainya. Bahwa kegiatan-kegiatan CSR itu juga sangat terkait dan spiritnya dilahirkan atau ditelurkan dari spirit kegiatan keagamaan ya, itu yes. Nah, tetapi hari ini mari kita fokus bahwa adopsi kegiatan itu dari perspektif manajemen. Kalau Bapak punya risiko terhadap lingkungan, kelola, mitigasi. Kalau Bapak punya risiko tentang ekonomi, kelola, mitigasi. Kalau Bapak punya masalah-masalah hukum, nah ini kan kadang-kadang tidak melulu ya berbasiskan pertimbangan-pertimbangan kebaikan hati atau keagamaan. Walaupun tentu tidak terlepas dari perspektif agama. Nah, oleh karena itu fokusnya, please ya. Nah, di mana 4 pilarnya itu diperhatikan. Next. Next. Oke. Nah, ini pendaftaran dan seleksi sebetulnya sudah sangat teknis ya, karena nanti
ya urusan masalah pendaftaran, seleksi peserta dan sebagainya itu nanti ini ditangani lebih banyak oleh rekan-rekan dari BUMN Track karena ini udah teknis ya bagaimana Bapak mendaftar ya bagaimana Bapak mengisi formulir bla 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 dan sebagainya itu nanti di sini lebih banyak ditangani oleh rekan-rekan dari BUMN Track. Nah, saya lebih banyak kepada materi penilaian ya apa namanya dan konsep-konsep CSR-nya itu sendiri. Next. Nah, ini ya yang relevan dengan saya yaitu kategori pesertanya tadi udah disampaikan ya. Kemudian kategori penilaiannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi yang excellent, yang bagus tentu kita akan kasih bintang 5 ya. Nah, kemudian dan selanjutnya ya. Dan kemudian penilaiannya ada 2 ya atas program-program yang sudah Bapak kerjakan ya. Yang kedua itu adalah peran penanggung jawab komite. Nah, di situ ada direksi dan senior vice president ya TJSL ya dan CSV ya kebetulan. Nah, bagaimana jadi di situ di sini kita ingin ya juga memberikan apresiasi kepada direksinya karena tanpa ya kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi dengan baik, tentu pelaksanaan TJSL juga tidak akan dilaksanakan dengan baik. Tanpa komitmen perusahaan, direksi, pengurus perusahaan, ya direksi khususnya, tentu ya soal budget, soal anggaran, soal pengawasan, ya soal kebijakan, tentu akan menjadi ada hambatan-hambatan tersendiri. Oleh karenanya kita ingin memberikan apresiasi kepada mereka para direksi dan SPP atau senior officer di sini apapun jabatannya, apapun nomenklatur jabatannya, saya sebut saja sebagai senior officer. Nah, kita ingin memberikan apresiasi pada mereka supaya apa? Ada kegairahan dan juga fair pada orang-orang yang bekerja ya membawa perusahaannya menjadi sustainable. Nah, proses penilaiannya verifikasi data itu dengan tim verifikator nanti berurusannya tentang kelengkapan datanya kalau sudah oke, ya kemudian akan dilakukan proses penilaian dengan proses presentasi ya Bapak Ibu nanti melakukan presentasi atas program-program yang dilaksanakan akan ditanya tentang bagaimana kebijakannya. Nah, itu urusannya direksi nanti ya. Bagaimana perencanaannya tentu dengan second layer-nya ya, dengan senior officer-nya. Bagaimana pelaksananya tentu dengan CD-CD officer-nya. Ya, bagaimana dilaksanakan di lapangan. Dan kemudian balik lagi kepada domainnya direksi, domainnya daripada senior officer. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Tetapi setelah semuanya itu tahu, kemudian ada isu. Kira-kira ya apakah program-program itu memiliki keberlanjutan? Misalnya ya kita membina ekonomi hanya memberikan alat-alat produksi misalkan kepada Ibu Siti dalam membuat keripik misalnya seperti itu. Tapi apakah kemudian dia akan sustainable ya usahanya? Nah, begitu juga apakah pendekatannya akan kita rubah daripada kita memberikan kredit atau maaf, memberikan bantuan kepada Ibu Siti saja, apakah kita tidak lebih baik ya memberikan bantuan itu atau dukungan atau pembinaan itu kepada koperasi atau BUMDes misalnya. Ya, karena di BUMDes itu terjadi banyak orang yang akan mendapatkan sebagai penerima manfaatnya. Nah, tentu itu adalah yang akan menentukan daripada kualitas ya keberlanjutan daripada program-program yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, tentu ada desainnya, ada ilmunya ya, seperti itulah kira-kira. Nah, itu kira-kira dan kemudian masing-masing dewan juri ini ada yang kritis. Ya, mohon maaf kalau zaman-zaman dahulu waktu zaman saya kuliah itu ada yang pelit ya anunya skornya, ada yang royal. Nah, gimana? Tentu tidak fair ya. Ada kalau pas kena juri yang pelit ya. Istilah itu mohon maaf, istilah itu dipakai pada waktu saya kuliah. Ya banyak berseliweran kalimat itu. Wah, ini dosen ini nilai pelit, oh ini killer seperti itu. Walaupun mudah-mudahan tidak berlaku ya di sini karena apa? Kita sudah mencoba menyesuaikan satu juri dengan juri yang lain yang kita namanya penyamaan persepsi.
Sehingga harapannya atau kekhawatiran akan terjadi disparitas atau perbedaan penilaian itu mudah-mudahan sudah sangat berkurang. Tetapi manakala dan takut itu terjadi, makanya kami juga melaksanakan apa yang namanya rapat pleno untuk mengurangi dampak-dampak yang tadi saya sebutkan. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tetapi karena disiplin ilmu daripada kita-kita ini beragam, oleh karenanya saya ya dengan BUMN Track merasa perlu untuk membentuk atau ada namanya kegiatan rapat pleno untuk mengurangi dampak-dampak ya yang mungkin adanya keragaman disiplin keilmuan dan pemahaman yang mungkin berbeda sedikit berbeda di antara para dewan juri. Tapi walaupun begitu kita akan terus berusaha supaya ada penyamaan ya di dalam parameter penilaian juga dalam apa namanya kegiatan-kegiatan penilaiannya supaya lebih tanda petik lebih seragam. Next. Next. Oh ya, coba sebelumnya Mbak. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, Mbak. Sebelumnya lagi. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, baik next. Halo. Nah, ini penjelasan detailnya tadi sudah ya. Nah, ini tentang time schedule barangkali kalau ini tidak perlu ada penjelasan karena ini sifatnya teknis sekali ya, kapan dilaksanakan ya dan sebagainya yang Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa baca-baca ya. Next. Ya, kapan dilaksanakan. Nah, ini nanti dengan panitia silakan berkontak Ria ya, kapan dilaksanakan ya, kapan penghargaan diberikan dan sebagainya itu udah teknikal barangkali tidak perlu mendapatkan penjelasan dari saya. Next. Next. Nah, tentang schedule ini ya, tentang penjuriannya. Jadi pagi itu ada 4 penjurian ya. Sehari maksud saya ya dari sesi pagi, siang ya kemudian sesi sorenya. Nah, harapannya supaya bisa cepat terlayani dengan baik untuk kegiatan apa namanya wawancaranya. Nah, ini urutannya kira-kira pada waktu yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada direksi maupun penanggung jawab yaitu SVP-nya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dari penanggung jawab TJSL. Apa saja sih yang sudah disampaikan? Nanti akan saya jelaskan apa-apa yang harus disampaikan ya tentang pentingnya kebijakan. Ya tanpa kebijakan Bapak Ibu pelaksana itu gamang bagaimana melaksanakannya. Ya tanpa perencanaan juga gamang. Ya tanpa penilaian Bapak Ibu nanti akan kurang terarah. Banyaklah kira-kira alasan-alasan. Ya, nah kemudian 20 menit berikutnya adalah presentasi. Nah, kalau bisa dikurangilah apa namanya pemutaran video testimoni atau lebih fokus pada program daripada sekedar perusahaannya. Misalnya gini, siapa sih yang nggak tahu Pertamina? Siapa sih yang nggak tahu Jasara Harja? Barangkali fokus tentang pengenalan perusahaan itu barangkali kita minimalisasi saja. Karena secara umum kawan-kawan Dewan Juri itu juga sudah familiar dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, siapa yang nggak tahu banyak perusahaan BUMN. Anyway, itu kira-kira urutannya. Kemudian 20 menit presentasi, ya 40 menit itu sebetulnya lebih banyak pendalaman. Barangkali kalau tanya jawab agak serem Pak Toto. Ya, kita lebih enak pendalaman, ya. Jadi pendalaman, kemudian penutup. Nah, penutup ini nanti akan ada testimonial ya dari Bapak Ibu juga bagaimana proses dilaksanakan apakah cukup baik, memuaskan, kurang memuaskan dan juga nanti ada closing dari moderator dan dewan juri. Next. Nah, ini kalau usahakan ya dalam bentuk PowerPoint maksimum 20 saja tapi please fokus kepada program ya yang isinya masing-masing ya untuk ekonominya apa ya yang Bapak kerjakan. Nah, ini saya sengaja kenapa ada isu konsumen yang saya tonjolkan. Karena apa? Karena sering sekali bahwa
tanggung jawab di bidang ekonomi itu, ya, isu-isu konsumen itu sering dianggap bukan tanggung jawab. Padahal, ya, misalnya, contoh, ya, contoh misalnya apa? eh, Perusahaan eh, otomotif misalnya, ya. Misalnya Astra, ya, tapi kemudian kaca Astra bukan BUMN tapi nggak ikut. Tapi saya ingin menggambarkan tentang, oke, perusahaan farmasi lah. Perusahaan farmasi BUMN, ya, perusahaan BUMN farmasi itu jualan obat. Nah, di kemasan obat itu ada tulisan-tulisan. Apabila menggunakan obat ini dilarang mengendarai sepeda motor karena akan berdampak kepada ngantuk dan selanjutnya. Itu sebetulnya bagian atau rangkaian tanggung jawab kita kepada konsumen. Nah, seringkali pemahaman kita itu tanggung jawab, ya, kepada itu hanya kepada masyarakat sekitar, ya. Oleh karenanya isu konsumen sangat-sangat jarang ditonjolkan karena seringkali dianggap, Pak, itu, ya, isu konsumen itu urusannya orang marketing, bukan urusan kami sebagai orang-orang CSR. No, ya, orang marketingnya sebetulnya dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaannya juga itu sebetulnya dalam rangka atau masih dalam koridor, ya, kalau koridor tanggung jawab perusahaan, karena perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan yang ditimbulkan, ya, oleh apa namanya, pengguna obat-obatan yang dijual oleh misalkan perusahaan farmasi, atau misalkan tanggung jawab kepada konsumen perusahaan jasa marga. Kalau lampunya redup, mati di sana sini, dan kemudian ada perampokan, yes, jasa marga bertanggung jawab, tidak melindungi konsumennya. Ya, kalau ada bagian-bagian yang gelap gulita dan di situ banyak terjadi, atau kontur jalan yang tidak bagus, ya, sehingga mengakibatkan banyak kecelakaan di situ, yes, jasa marga bertanggung jawab. Itu adalah rangkaian, ya, bukan hanya bisnis, tapi you are responsible, ya, bagi ini contohnya jasa marga, ya, contohnya, ya, kepada konsumen, juga kepada masyarakat yang terdampak. Ya, dulu Ibu Siti sebelah kiri, ya, Pak Ijo sebelah kanan. Gara-gara ada jalan tol, mereka nggak pernah ketemu. Mereka udah rentak, mereka nggak bisa naik tangga, naik tangga apa namanya, apa yang dari jasa marga, apa namanya, tangga penghubung. Mereka nggak punya, mereka tidak bisa naik motor, sehingga bertahun-tahun mereka, orang-orang tua kakak adik ini, ya, Bu Siti sama Pak Ijo ini tidak pernah ketemu. Nah, itu part of responsibility daripada jasa marga. Jauh sampai ke situ. Atau penanaman pohon di samping jalan jasa marga. Apakah, ya, suara yang ditimbulkan dari mobil-mobil yang berseliweran di jalan tol itu mengganggu, ya, perumahan yang ada di sampingnya? Oleh karenanya, kepada perusahaan jasa marga sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, nanam pohon. Jadi nanam pohon itu bukan hanya semata-mata kewajiban standar internasional di dalam membangun jalan tol, tetapi di dalamnya mengandung spirit tanggung jawab sosial jasa marga kepada masyarakat yang terdampak. Tapi saya hampir jarang, ya, oke, jasa marga tidak pernah mengajukan itu sebagai bagian daripada, ini loh Pak Chandri, tanggung jawab sosial saya mengurangi dampak, ya, kepada masyarakat sekitar yang berdekatan dengan kami. Nah, itu sebetulnya CSR banget, TJSL banget. Kemudian, Pak, tapi itu kan masuk biaya operasional. Yes, bahwa biaya operasional itu, ya, jangan menjadi lebih baik, ya, kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial itu berasal dari biaya operasional dalam rangka mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan dan juga tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder, yaitu penghuni sekitar, karena mereka kan kena debunya, kena suaranya. Dan kalau jasa marga mencoba memitigasi, mengurangi dampaknya, itu adalah kegiatan TJSL yang sangat bertanggung jawab dan keren. Nah, tetapi saya sampai dengan hari ini belum pernah program itu diajukan, dia diikutkan di dalam TJSL dan CSR Award. Pak Toto, kita berharap bahwa nanti program itu akan diajukan. Itu keren habis. Orang anak-anak zaman sekarang bilangnya keren habis, ya. Nah, begitu juga misalnya ada sebuah perusahaan, ini kebetulan perusahaannya swasta nih. Ya, dia membantu, ini CSP poinnya, ya, membantu masyarakat Baduy untuk bagaimana supaya layak untuk menjadi tujuan wisata.
Tetapi dia sebetulnya punya jalan tol sampai ke Serang, Banten sana. Nah, pertanyaannya, apakah program itu bagaimana kaitannya? Jadi, dengan semakin bagus, ya, masyarakat Baduy bisa dikunjungi, semakin banyak pengunjung pergi ke sana, dan artinya income bagi pengelola jalan tol ini makin meningkat. Nah, itulah kegiatan-kegiatan TJSL yang keren, tapi juga menciptakan value bagi perusahaan. Nah, begitu juga tentang contoh-contoh konkretnya adalah misalnya bagaimana jasa marga, ya, atau perusahaan sejenis gitu ya, itu membangun rest area. Coba bayangkan hari ini pernah terjadi kecelakaan karena rest area-nya nggak cukup, ya, atau rest area-nya sehingga orang yang ngantuk tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk ke rest area, sehingga mengakibatkan orang itu terjadi banyak kecelakaan pada waktu Lebaran kemarin. Nah, itu adalah rangkaian kebijakan bagaimana supaya jasa marga membantu para penggunanya, yaitu konsumennya mereka, supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah rangkaian kebijakan dari Partai Tanggung Jawab Sosial. Itu contoh-contohnya. Ya. Nah, begitu juga tentang lingkungan. Misalkan pohon yang ditanam oleh jasa marga tadi itu memiliki dampak yang sangat positif terhadap lingkungan. Ya, dia menyerap CO2, karbon, dan itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan jasa marga mengurangi dampak yang ditimbulkan atas operasional perusahaan. Itu definisi ISO 2000 seperti itu. Ya, jadi jasa marga saya sarankan itu yang disampaikan, bahwa kemudian jasa marga itu menyampaikan juga kegiatan-kegiatan yang beyond CSR, membantu tsunami bagus-bagus saja, tetapi akan lebih keren program tanaman pohonnya, karena di dalam penilaian kami ya, membantu masyarakat itu bukan CSR, tapi kegiatan bukan tanggung jawab sosial, karena tsunami bukan tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab Tuhan, tetapi kita menyantuni mereka karena apa? Karena keterpanggilan dari kemanusiaan. Ya, keterpanggilan, dan itu termasuknya adalah kegiatan-kegiatan yang kedermawanan dan kepedulian sosial, bukan tanggung jawab sosial. Jadi sekaligus juga saya memberikan kuliah nih, ya, supaya bisa memberikan perbedaan yang tajam antara konsep tanggung jawab sosial, kepedulian sosial, kedermawanan sosial. Nah, ini kan gara-garanya CSR diplesetkan itu karena apa? Karena ada Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Itu yang bikin perkara. Ya. Nah, dan juga CSR, ya, itu itu juga bikin perkara. Ya, bahwa ternyata bahwa tanggung jawab sosial itu bukan hanya korporat yang bertanggung jawab. Government juga bertanggung jawab. Ya. Kampus juga bertanggung jawab. Karena ada sebuah kampus yang punya fakultas gizi, ya, tetapi kemudian mahasiswanya pernah terjadi kena sakit perut, tipes. Karena apa? Kualitas makanan yang dijajakan para pedagang di sekitarnya itu kualitasnya buruk. Nah, pertanyaannya, nggak usah jauh-jauh tuh di universitas tentang bertanya. Itu bertanya kepada saya, Pak Tendi, CSR kami apa ya? Ini universitas nih. Saya bilang, Bapak tahu nggak apa yang dimakan sama mahasiswanya? Enggak. Pernah kejadian di IPB lah ya waktu itu. Itu terjadi mahasiswanya pada kena tipes. Nah, itu ada bukti bahwa kampus tidak peduli dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dimakan oleh mahasiswanya. Mahasiswa adalah stakeholder pertama, bukan masyarakat yang jauh di ujung sana yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Tetapi stakeholder dekatnya saja mereka abai, kurang perhatian. Itu bukti bahwa universitas itu TJSL-nya atau tanggung jawab sosialnya butut, kurang baik. Nah, karena pemahamannya yang keliru, ya, yaitu apa? Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat baik sekali. Tetapi please do your responsibility first. Lakukan tanggung jawab sosial dulu sebelum kita peduli, ya. Sama kalau saya memberikan contoh misalkan dalam keluarga. Ya. Santuni istri dulu. Ya, itu adalah tanggung jawab. Secara hukum kita bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak kepada istri yang kita nikahi secara sah. Nah, bukan ibu-ibu atau mbak-mbak cantik atau apa namanya yang di ujung sana yang disantunin. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan kepedulian. Peduli karena kepentingan. Ya,
Ada janda cantik di luar sana disantuni lebih dahulu. Istrinya nggak dikasih belanja dengan layak. Itu perbedaan yang real antara definisi tanggung jawab kepada istri yang dinikahinya sama kepedulian. Nah, seringkali kita peduli kepada orang-orang yang sebetulnya kita tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Nih Bu Vera jangan senyum-senyum ya Bu Evi. Itulah kira-kira perbedaan yang real antara kepedulian dengan tanggung jawab. Kepada istri kita bertanggung jawab, kepada tetangga yang cantik itu peduli. Ya, tapi peduliannya punya maksud. Nah, apalagi janda gitu ya. Saya mohon maaf ya agak mungkin agak seronok ya mengambil contoh ini, tapi biar mudah diingat bahwa bedanya antara tanggung jawab sama kepedulian. Ya, kita peduli sama tetangga karena kita punya maksud-maksud tertentu. Oke, barangkali itu ya yang saya ingin sampaikan dalam penjelasan ini. Dan kemudian tentang hukum dan tata kelola tadi udah banyak. Kalau kita tidak mematuhi hukum, ya bahwa kepatuhan terhadap hukum itu adalah bagian daripada tanggung jawab, bagian TJSL kita. Contoh pembebasan tanah bagi jasa marga. Kalau jasa marga tidak mengganti ya tanah-tanah yang dibebaskan, itu adalah rangkaian perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Apa dampaknya? Dampaknya demo, dampaknya di blok, dampaknya dan sebagainya. Apa artinya? Kelanjutan bisnis daripada jasa marga terganggu. Apa artinya? Sustainability of the corporation atau the company itu juga terganggu. Oleh karenanya kenapa please ya ke depan aspek hukum dan tata kelola itu diikutkan karena itu sebetulnya yang akan mendasari. Sementara kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat seringkali disentuh dengan kegiatan-kegiatan kepedulian ya dan kedermawanan ya. Nah, sehingga tanggung jawabnya di mana? Ya. Nah, misalkan seperti jasa marga lah, saya senang banget gitu ya. Dulu setelah Cikampek itu banyak restoran-restoran besar. Pada waktu tolnya hanya berhenti di Cikampek, Pak Toto. Ya, tapi begitu langsung, ya, itu perusahaan-perusahaan itu di situ pada tutup semua. Pertanyaannya, apakah ada tanggung jawab yang ingin ya diberikan oleh jasa marga? Bisa saja karena itu dampak yang ditimbulkan karena jalannya sekarang dilangsungkan dipanjangin ya sampai ke Cirebon, maka menimbulkan dampak kepada bisnis-bisnis sekitar tidak lagi mampir ke situ, maka bentuk tanggung jawabnya adalah kepada mereka yang terdampak diberikan kesempatan dahulu untuk masuk kepada rest area. Nah, itu adalah bentuk TJSL ekonomi, bidang ekonomi. Ya. Nah, jadi ini hari ini contohnya lebih banyak kan jasa marga ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti dianalogikan aja. Nah, itu kira-kira. Next. Kalau ada pertanyaan barangkali dipersilakan ya. Gitu nggak apa-apa Pak Toto. Bu Evi sebagai moderator. Boleh atau boleh diselesaikan dulu Pak Tentri Ya, itu rangkaian paparannya. contoh-contoh. Oke lah. Saya juga kadang-kadang perlu napas juga. Oke lah ya, itu tadi ya materi presentasinya kira-kira kurang lebih seperti apa yang saya jabarkan ya aspek ekonomi. Jadi kalau misalkan direksi jasa marga, saya menetapkan kebijakan apabila dampak apabila jalan ini ya akan akan mempengaruhi ya ekonomi masyarakat sekitar, maka kepada mereka harus diberikan prioritas untuk masuk ke rest area. Itu adalah tanggung jawab direksi kebijakan digariskan oleh jasa marga seperti itu adalah bentuk daripada tanggung jawab ekonomi kepada masyarakat yang terdampak. Yang kedua, masalah sosial misalnya. Yang tadi contoh, ada sebelah kanan Pak Badu, sebelah kiri Ibu Siti. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana sekarang mereka itu bisa ketemu? Ya, karena apa? Dipisahkan, dipotong jalan tol, mereka motor nggak punya, mobil nggak punya, yang punya adalah kaki doang. Ya, mereka sudah renta, tidak bisa ketemu gara-gara ya kampungnya kepotong sama jalan tol. Nah, apa kemudian tanggung jawab Jasara Harja? Bikinlah jembatan supaya silaturahmi secara sosial antara Pak Badu sama Ibu Siti bisa ketemu. Itu adalah rangkaian TJSL daripada perusahaan jasa marga. Ya, itu kira-kira. Kemudian lingkungan tadi udah contoh.
ya. Tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang digariskan? Misalnya, lampu harus dipasang, ya, nggak boleh ada bagian-bagian yang rawan, yang gelap. Itu tanggung jawab saya kepada pengguna jalan, yaitu apa? Konsumennya. Ya, kurva curving jalan yang tadinya karena buru-buru dibangun, ya, karena ada KTT mungkin, ya, menimbulkan sentripetal yang kurang bagus, sehingga apa bentuk-bentuk tanggung jawab? Dikasihlah rambu-rambu sebagai bentuk tanggung jawab jasa marga untuk memberikan safety measure atau keselamatan kepada gunakan gigi kecil, dikasih lampu yang ini, dikasih mata kucing supaya belokannya jelas, supaya mereka berantisipasi nggak ngebut. Nah, karena di titik-titik tertentu, di kilometer-kilometer tertentu, itu banyak terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi dampak-dampak seperti itu, maka jasa marga maksud saya, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang memitigasi dampak-dampak apa namanya sosial seperti itu. Begitu juga lingkungan, ya. Apa kebijakannya? Itu jadi poin ini adalah direksi menjelaskan kepada kebijakan-kebijakan. Saya telah mengeluarkan kebijakan bahwa tidak ada bagian-bagian yang gelap, misalkan, gitu ya. Itu kebijakan. Sudah dilaksanakan? Belum. Baru kebijakan tatarannya, ya. Udah direncanakan? Juga belum. Udah berhasil? Belum tahu. Ya, dilaksanakannya belum, baru tataran kebijakan. Oleh karena kepada direksi itu silakan dijabarkan kebijakannya. Nanti kita lihat pada layer berikutnya, apakah dilaksanakan, apakah dimonitor, apakah direncanakan, itu adalah domain daripada staf berikutnya, yaitu penanggung jawab level corporate apa namanya senior vice president ke bawah, termasuk CD officer. Ya, jadi untuk yang A ini materi presentasi itu hanya kebijakannya. Apa yang udah digariskan silakan dipresentasikan dan waktunya hanya 10 menit. Next. Halo. Nah, ini untuk senior officer, yaitu ini definisi generik, ya, daripada diksinya salah, tapi ini generik senior officer. Ya, dia bisa berpangkat karena bisa berpangkat senior vice president atau baru vice president karena masih junior gitu ya, tetapi memiliki kapasitas yang bagus dan oleh karenanya terus diangkat, ya, itu monggo. Oleh karenanya kami di sini menggunakan istilah senior officer, ya, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Kalau yang tadi kan direksinya yang bertanggung jawab tentang kebijakan, ini dalam pelaksanaan. Pelaksanaannya apa saja sih sebetulnya? Ya, pertanyaannya adalah sama, ya, pertanyaannya sama karena koridornya TJSL itu sosial, ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum sama. Jadi koridornya juga sama. Hanya berbedanya adalah levelingnya. Yang pertama itu adalah leveling tentang kebijakan, the policy. Yang kedua adalah tentang bagaimana perancangan programnya. Ya, bagaimana program dilaksanakan. Jadi direksi hanya memberikan garis-garis besar tentang jangan sampai ada bagian yang rawan gelap. Misalnya gitu kebijakannya. Tapi pertanyaannya, layer nomor 2 ini mampu nggak menjelaskan itu? Mampu nggak merancang program? Ya, yang betul-betul sesuai dengan kehendak daripada kebijakan direksi. Belum tentu. Banyak yang salah, banyak yang tidak efektif. Nah, disitulah di sini kita ingin menilai bahwa perusahaan-perusahaan atau bahwa second layernya itu mendeliver programnya, merancang programnya itu dengan baik, ya, dan memberikan manfaat nilai tambah bagi perusahaan seperti contoh-contoh yang tadi, misalkan bagaimana jasa marga, misalkan membangun toilet, membangun apa namanya rest area yang bagus supaya nyaman, supaya pengguna jalan memiliki cukup istirahat, sholat, dan sebagainya, menghilangkan kantuk. Risiko kecelakaan di jalan akan sangat berkurang. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya, nah, bagaimana nih? Ya, kebijakan-kebijakan atau program, bagaimana budgetnya dibuat, bagaimana dilaksanakan? Ya, jangan-jangan, ya, ternyata di situ masjidnya nggak ada, tukang kopinya nggak ada, misalnya seperti itu. Ya, ini memang contoh ekstrem dan lucu, ya. Tapi kalau itu dilaksanakan artinya sudah ada perspektif dan harapan
bahwa the second layer, senior officer ini juga mendesain, ya, mendesain program-programnya sesuai dengan garis kebijakan direksi. Itu kira-kira, ya. Nah, kemudian ada pertanyaannya, apa sih nilai tambah atau manfaat ekonomi? Misalnya berupa tambahan keuntungan, ya. Dengan adanya rest area yang bagus, sekarang ada orang yang pergi masuk tol itu hanya pengen berleha-leha atau pengen minum kopi di rest area. Apa artinya? Meningkatkan pendapatan bagi perusahaan itu, ya, bagi jasa marga. Nah, kemudian misalnya nilai tambah yang mengurangi risiko sosial seperti demo masyarakat sekitar. Kalau kita bisa mendesain program, ya, oke. Ini contoh jasa marga lagi nih. Ya, pada waktu musim kemarau tahun lalu itu ada petani-petani yang bakar sampah, bakar jerami, menimbulkan asap yang tebal dan menimbulkan kecelakaan. Nah, sekarang apa tanggung jawab Jasara Harja untuk mengurangi risiko kecelakaan itu? Ya harus mengedukasi petani, ya. Jadi ada Jasara Harja, programnya program pertanian. Bapak-bapak petani sekitar jalan tol, jangan dibakar tuh jeraminya, tapi dipakai lagi untuk dikembalikan ke tanah. Jadi, walaupun Jasara Harja, tetapi dia melaksanakan program kegiatan pertanian. Bagaimana menggunakan jerami, ya, dan gabah tadi untuk menyuburkan kembali tanahnya. Karena di situ masih banyak zat hara yang terkandung di dalamnya. Sehingga jangan dibakar. Nah, jadi bayangkan, ya, officer dari Jasara Harja itu juga harus memiliki ilmu pertanian. Dalam rangka apa? Bukan untuk nanam padi, tapi supaya masyarakat sekitar petani itu tidak membakar, ya, tidak membakar apa namanya, jeraminya yang dapat membuat kecelakaan jalan lalu lintas. Dan itu sudah terjadi tahun lalu, pada waktu kemarau tahun lalu. Itu adalah bentuk-bentuk sehingga apa? Tidak ada klaim bagi Jasara Harja, ya, ada nilai tambah. Mau bekerja sama antara Jasara Harja dengan Jasa Marga, mangga, itu juga bagus kolaborasinya. Supaya kalau jangan banyak yang celaka. Baik, Ini apa? Jasara Harja tidak banyak mendapatkan klaim. Barangkali itulah rangkaian contoh-contoh dari saya. Barangkali cukup, nanti kalau ada baik. pertanyaan kami persilakan. Cukup, Bu Evi? Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tendri atas paparannya dan contoh-contoh yang diberikan. Dari Jasa Raharja ikut hadir nggak ya sosialisasi Yang paling pagi ini diuntungkan hari sering ini Jasara disebut Harja nih nih. dan Karena Jasa contohnya Marga banyak. yang mudah-mudahan nanti ikut ya Pak. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab mengingat saat ini sudah hampir setengah 12 nih sudah mau habis waktunya Pak. Dan Ya. kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan jika masih ada hal-hal yang ingin dijelaskan secara rinci oleh Pak Tendri, ada Pak Toto juga di sini. Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya dengan secara langsung. Saya tambahkan, Bu Evi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan Ya kalau Pak. misalkan, ya, ada program yang ingin diajukan nanti, ya, di sini juga boleh, ini konsultasi gratis, silakan. Karena tujuannya kita hanya bukan menilai, tapi juga membantu Ya, supaya program-program TJS Bapak itu menjadi lebih baik. Silakan kalau mau bertanya kepada saya, ya, baik. atau pada dewan juri Oke, yang lain, ada yang raise hand di sini Bapak. silakan. Dari kita mulai ya Langsung Pak aja Tendri ya pertanyaan. dari Pertamina Patra. Langsung Silakan aja, Bapak. silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Amar dari Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Biak. Tadi yang dipaparkan Bapak saya rasa cukup menarik ya, sekaligus membuka insight baru bagi saya pribadi. Eh, yang paling ini mungkin Pak, yang paling saya mau tekankan ini tadi Bapak sudah menjelaskan terkait GCG, Good Corporate Governance, kemudian terkait masalah ISO 26000 dan sebagainya. Eh, yang berkaitan dengan lomba mungkin Pak terkait award ini. Mungkin tidak apa-apa ya Pak, saya melontarkan dua pertanyaan mungkin ke Bapak. Nggak apa-apa, ayo lanjut. Ya, yang terkait tadi Pak, jujur saya belum nemu nih Pak bobot penilaiannya berapa. Apakah ini jadi rahasia dewan juri atau bagaimana? Misalnya di bagian tata kelola organisasi itu sekian persen. Kemudian ditanya jawab sekian persen. Ataukah mungkin di bagian
video dokumentasi dan semacamnya sekian persen. Sehingga mungkin kami nanti selaku calon peserta itu bisa mempersiapkan diri dalam artian bisa memaksimalkan mungkin yang mana-mana saja bisa kami maksimalkan di format penilaian tersebut. Oke. Itu, Bapak. Nah, jadi dulu pernah kepikir saya jawab langsung Pak Toto ya, tapi koreksi saya kalau misalkan Pak Toto, karena begini, kebijakan itu sebetulnya tentang metodologinya tanggung jawab saya, ya. Tetapi tentang berapa jenis award yang ingin diberikan itu tanggung jawab Pak Toto. Nah, saya sih menyarankan begini, setiap kategori itu diberikan award sendiri-sendiri Pak Toto. Ya, kalau yang karena apa? Kita ingin menghargai. Kalau campur aduk kan nggak jelas bobotnya. Orang nih menang TJSL Award tuh kuatnya di mana? Kan nggak tahu. Ya, tertutup dengan presentasi tadi yang ditanyakan. Ya kan? Nah, saya pengen bahwa pemegang bintang 5 untuk lingkungan adalah Pertamina Patraniaga. Nah, misalnya seperti itu. Ya, bidang lingkungan sendiri, bidang sosial sendiri, GCG sendiri, itu sendiri. Masing-masing kategori seperti itu. Jadi itu desainnya, Pak. Oleh karena tidak ada presentasi tadi. Ya, koreksi saya Pak Toto kalau betul, kalau salah. Ya, betul Pak Henry. Jadi selama ini memang dari 4 pilar itu masing-masing dapat apresiasi. Jadi kalau satu program tadi yang tadi sampaikan bisa juga mencakup keempat pilar itu, tapi dijelaskan masing-masing kan. Pilar sosialnya di mana, ekonomi di mana, lingkungan di mana. Bisa juga 4 program juga gitu ya. Yang sosialnya sendiri, lingkungan sendiri, ekonomi sendiri, hukum tata kota sendiri. Ini penilaian masing-masing Pak, tidak di persentase. Jadi nanti 4 pilar itu mereka masing-masing. Dan ada rekomendasi juga Pak dari masing-masing. Jadi tadi bedanya di wording kita itu ada catatan rekomendasi sebenarnya dari program yang Bapak ikuti gitu. Bapak bisa ikut satu program sosial doang, bisa lingkungan, bisa ekonomi, bisa hukum tata kelola, tapi bisa juga empat-empatnya ikut gitu program itu. Kalau 4-4-nya ikut dan dapat platinum semua, itu akan dapat award tambahan overall. Iya. Ya, kalau semuanya dapat. Iya. Ya kadang-kadang satu perusahaan tuh bagus di lingkungan, sosialnya kurang dan selanjutnya lah ya, gitu. Tapi kalau 4-4-nya bagus semuanya, ya tentulah dia pantas untuk mendapatkan overall winner lah. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Baik. lanjut sih Pak. Ada lagi Bapak? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau sebanyak-banyaknya malah peluang semakin banyak juga ya Pak ya untuk menjadi pemenangnya. Dan selanjutnya kepada peserta lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo silakan konsultasi gratis. Ya, mumpung masih dalam suasana berdiskusi, nanti kalau ada penjurian, Pak Ya, Henry kasih pertanyaan. sekiranya Bapak Ibu punya ya program yang akan diajukan, Pak, program ini bagus nggak Masuknya diajukan? apa? Boleh, Ya. boleh. Ya, toh nanti belum tentu saya yang menilai. Nanti bisa dewan juri. Ya. Jangan-jangan Pak Khairul atau Bu Wiranti yang menilai, gitu kan? Ya, jadi silakan aja. Karena saya sebagai ketua dewan juri itu, Silakan Bapak dan Ibu. Dan nah, kami juga menginformasikan bahwa materi yang tadi disampaikan oleh Pak Tenri akan kami share ke Bapak dan Ibu semua, tapi mohon ditunggu karena masih ada penyempurnaan lagi. Dan dengan itu kami tadi meminta mohon disertakan alamat email beserta nomor WhatsApp yang dapat kami hubungi. Nah, di sini ada link absensi. Silakan bagi yang belum mengisi, kami tunggu. Jadi nanti materinya setelah ini akan kami susulkan ya Pak Tenri. Ini ada beberapa yang minta, Pak. ini sebetulnya udah lengkap banget tuh komprehensif yang saya jelaskan itu. Ya karena mohon Iya. maaf saya tidak menyiapkan secara khusus karena ya jujurnya udah di luar kepala saya lah. Jadi saya sampaikan aja. Makanya silakan manfaatkan ya kesempatan ini untuk Ya. untuk Silakan bertanya. Bapak dan Ibu. Mumpung Apakah masih ada masih waktu ada setengah jam. yang Selamat pagi Pak Tendri. Pagi. Oh, Lutfi Pak silakan. dari Waskita Karya Pak. Ya gimana Pak? Izin Pak, kami Kalau bisa dari di on cam boleh juga tuh supaya saya bisa kamera mengenal wajahnya. kameranya lagi enggak beres. Nah, bisa nih Pak. Oke. Ya, Pak izin Pak. Dari Waskita tuh kami punya program di rest area sebagai salah satu bentuk CSR ya Pak. Kami punya kan di Waskita punya jalan tol nih yang dikelola Waskita juga dibangun dan dikelola. Di sana kami punya rest area yang membawa ada mitra binaan apa
yang isinya ada makanan, ada souvenir dan sebagainya. Ya tahu Yang lah. ya, di sana itu bisa jadi program CSR juga Pak ya sebenarnya Pak ya. Sangat bisa. Karena itu sebetulnya Bapak sedang membantu konsumen Bapak. Bapak masuk isu ekonomi, isu konsumen, consumer issues. Ya. Jadi kan Nah, kayak yang sebelumnya pedagang itu ada di luar rest area, kemudian join ke rest area sebagai mitra binaan dan itu menjadi nilai betul. tambah juga ya Pak. Betul. Nilai tambah bagi perusahaan tentu ya itu kan mungkin disewakan lah ya. Satu. Yang kedua, nilai tambah buat konsumen itu juga mereka bisa beristirahat sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Pertanyaannya, Bapak catetin apa enggak sebelum ada rest area sama sesudah rest area? Nah, seringkali lupa nyatetnya. Apanya tuh Pak? Catatan apa tuh Pak? Jumlahnya? Mencatat tentang kecelakaan. Setelah ada ini apa benefit-benefit yang Bapak munculkan? Oh ya Pak, terbukti ya level kecelakaannya berkurang. Ya, misalnya ya yang Bapak bisa klaim. Atau dengan rest area ini ya apa namanya eh, orang-orang itu ya apa kecelakaan-kecelakaan berkurang misalnya seperti itu. Atau juga ya dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Ternyata menciptakan perdagangan ya sekian juta per hari memberikan kesejahteraan pada sekian orang banyak. Itu adalah dampak yang Bapak timbulkan. Oh, perputaran ekonominya di sana juga Pak ya. Perputaran ekonomi di situ juga Bapak bisa Hmm. sampaikan. Mungkin lebih menyoroti ke itu sih Pak daripada untuk kecelakaan kan mungkin datanya benar Pak. Kami mungkin belum memiliki data untuk kecelakaan atau Hmm. itu, tapi mungkin kalau perputaran ekonomi dan pertambahan dari mitra binaan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya berapa jadi berapa itu masih ada Mbak. Itu bisa untuk kami jadikan ini Pak ya, source-nya untuk ikut. Bisa. Begitu juga misalkan Bapak memelihara pohon sebagai green belt di sekeliling apa sepanjang jalan tol. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial Bapak untuk mengurangi. Bapak diukur apa enggak dulu tanpa ada pohon itu sekian apa namanya sekian dB ya suaranya desibel Polusi ya suara, polusi udara gitu kan. polusi suara ya. Bapak ukur, oh sekarang setelah pohon-pohon itu sekarang polusi suaranya berkurang. Ah, itu adalah rangkaian kegiatan Bapak yang bisa klaim sebagai bagian daripada TJSL lingkungan. Kalau Bapak punya juga data tentang data lingkungan, dulu Pak emisi CO2-nya tinggi, sekarang setelah tanam banyak begini, CO2-nya berkurang sekian ribu ton, sepanjang sekian ratus kilometer. Pertanyaannya Bapak ngukur apa enggak? By data ya Pak ya berarti semuanya ya Ah, Pak ya. itu rangkaian tanggung jawab sosial Bapak untuk mengurangi dampak lingkungan, dampak buruk daripada operasional Bapak. Ya kan? Bukan bukan yang diajukan, bukan ngasih kambing bebek di Gunung Kidul. Gitu ya. Itu kepedulian sosial. Bagus, tapi penilaiannya agak kurang karena itu bukan rangkaian tanggung jawab, tapi kepedulian sosial. Hari ini kita sedang memberikan award kepada kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial, bukan kedermawanan sosial, bukan kepedulian sosial. Ya, jelas ya? Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya dan atau berdiskusi? Ini ada Donda nih Pak, dari dari KCI silahkan. Ya, KCI selamat apa? pagi Pak Tendri. Bisa on kan? Bisa Maaf, on? boleh open Oke, kamera oh ya, kalau gitu. pagi Pak Tendri. Pagi. Ya, saya Dona dari PT KCI. PT KCI itu anak perusahaan dari PT KAI Pak, yang mengoperasionalkan PT komuter lain ya Pak. Muter lain. Saya mau tanya ini Pak. Jadi KCI ini punya dalam setiap bulannya itu kegiatan TJSL rutin tuh banyak Pak. Masuk ke dalam anggaran TJSL itu seperti EduTrip, seperti pojok baca. Jadi di stasiun itu kita meminta para pengguna kita untuk nyumbang buku, tapi pengguna itu sendiri juga boleh ambil buku itu. Dan itu ada 11 stasiun pojok baca. Terus kita ada juga kegiatan santunan kepada warga. Jadi supaya warga ini kita kasih sosialisasi untuk menjaga keselamatan perjalanan komuter lain, kita sambil memberikan santunan. Misalnya Pak,
kami keluarga-warga itu melalui rumah ibadah ataupun yayasan-yayasan kasih bantuan, tapi kita kasih sosialisasi agar mereka jangan main di rel, anak-anak, ibu-ibu jangan duduk-duduk di rel gitu seperti itu, tapi melalui pemberian bantuan dan itu rutin setiap bulan. Lalu dalam bulan itu juga kita ada sosialisasi di perlintasan sebidang untuk mengurangi kecelakaan di perlintasan sebidang. Lalu ada juga taman baca Tenjo, Pak. Jadi KCI itu punya taman baca, Pak, berupa tempat gitu ya di Tenjo. Dulu di situ banyak kecelakaan anak-anak suka bermain di rel. Lalu di tahun 2014-15 dibangun taman baca. Jadi anak-anak itu sekarang tidak bermain di rel, tapi kita mengajar. Nah, setiap bulan kita ngajar, mau pelajaran sekolah, apapun kita ajar. Dan itu tim KCI langsung gitu, Pak, yang ngajar. Jadi kita siapin juga sarana olahraga, main bola, apa gitu, ngajar-ngajar. Nah, dari banyaknya kegiatan ini, Pak, ini apakah diajukan untuk diikut sertakan satu-satu atau bagaimana, Pak? Karena memang KCI ini punya, saya sendiri ya sebagai asisten manajernya itu membidangi komunitas dan event. Jadi komunitas event inilah yang seluruh kegiatannya PJSL dananya gitu. Nah, tadi saya banyak ada 5 kegiatan, Pak, atau 5 program yang rutin memang dilakukan. Apakah ini baiknya diajukan satu-satu? Kalau dilihat dari klasifikasi pilarnya, itu kan lebih ke sosial ya, Pak. Bisa juga sosial dan lingkungan. Mohon arahannya, Pak Tendri. Terima kasih. Ya. Nah, jadi silakan diajukan semuanya sepanjang masih dalam satu klaster. Kalau Bu Donda itu klasternya klaster sosial misalnya, ya tapi tolong dijelaskan apa sih tujuannya, apa sasarannya, apa impactnya. Misalkan contoh, ya orang yang menunggu diberikan kesempatan untuk baca-baca, sehingga orang menunggu tuh nggak stres, nggak marah-marah. Ya kan? Itu kan dari sosialnya kan bagus, keren. Begitu juga membantu masyarakat sekitar, ya, supaya mereka bisa jangan bermain di dekat rel. Begitu juga yang apa namanya yang lintasan sebidang. Nah, pertanyaannya, KCI punya nggak kewenangan untuk bikin underpass atau apa namanya flyover misalnya? Kalau memang belum ada, karena begini, flyover itu juga merupakan bentuk tanggung jawab dari KAI. Ya, KAI memang, ya, karena yang punya infrastruktur KAI ya. Ya, Bu Dona. Halo, masih di mute? Halo. Oke, izin Pak, kalau sesuai dengan undang-undangnya, kan KAI ataupun KCI hanya operator. Regulasi untuk sarana prasarana itu ada di Pemda, pemerintah sebenarnya, Pak. Jadi jika misalnya nih masyarakat ada perlintasan liar, sering terjadi kecelakaan, meminta itu dibangun perlintasannya itu bukan ke KAI atau KCI, Pak, tapi mereka ke Pemda setempat. Jika itu jalan besar atau ibu kota itu ke pemerintah kota, Pak. Gitu. Jadi kalau secara undang-undang bukan di KAI ataupun di KCI. KCI itu hanya operator si sarananya, Pak, keretanya seperti itu, Pak. Nah, ini kan barangkali ya, itu kan yang tadi yang digambarkan itu lebih kental kepada kegiatan-kegiatan yang sosial, dimensi-dimensi sosial. Nah, sekarang ada nggak misalnya ya, dulu itu orang jualan telur, kopi bisa masuk ke kereta gitu ya, sangat mengganggu penumpang. Nah, kemudian sekarang nggak boleh. Kemudian di stasiun, apakah misalnya hanya engage dengan satu perusahaan, ya, misalnya hanya Indomaret atau Alfamart gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak ruangan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kecil yang dulu bisa berdagang di luar peron, ya, yang sekarang nggak lagi. Ada nggak sih sebetulnya kepedulian atau tanggung jawab KCI untuk mengentertain mereka supaya apa? Secara ekonomi nggak mati. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi dari segi hukum misalnya, ada nggak sih yang berkaitan dengan masalah edukasi dalam bidang hukum? Karena dulu itu banyak anak-anak ya dengan keisengan, bukan bermaksud kriminal, melempari pintu jendela kaca, ya. Pernah merekam itu nggak, Bu Dona?
Uh, Jadi gini Pak, kalau saat ini TJS LKCI itu memang bedanya dengan TJS LKI, kita tidak ada mitra usaha atau bantuan modal untuk usaha, memang enggak. Jadi masih lebih ke sosial dan lingkungannya. Seperti yang tadi saya bilang, kita memberikan santunan kepada warga melalui misalnya rumah ibadah, yayasan yatim piatu, atau yang ingin diperbaiki fasilitasnya gitu kan. Tapi untuk kayak tadi Bapak bilang, pada dulu orang boleh berjualan di stasiun atau di kereta, di dalam kereta, terus kita menyediakan apakah dia bisa berusaha, itu berwirausaha dibantu, itu belum ada di TJSL KCI. Jadi lebih ke masih bantuan-bantuan, tidak ada mitra usaha. Nah, kalau tadi kan semuanya itu berbau sosialisasi dan edukasi semuanya Pak ya. Yang kegiatan saya sampaikan semua. Apakah dari 5 kegiatan ini itu saya kelompokkan saja yang edukasi dan sosialisasi yang mana, atau memang harus satu-satu seperti itu. Tapi kalau tadi yang Bapak bilang kita belum ada untuk mitra usaha seperti itu di TJSL. Jadi lebih pure memang memberikan bantuan dan memberikan sosialisasi supaya ada perubahan di masyarakat itu untuk lebih taat sama-sama menciptakan perjalanan kereta komuteran yang selamat, terus lebih taat aturan di perlintasan. Terus ada edu trip yang tadi saya bilang, kita membawa anak-anak sekolah untuk mengenal naik kereta api yang atau komuter lain yang baik, itu yang mana misalnya tidak membuang sampah, menjaga kebersihan, itu anak-anak sekolah sebulan beberapa kali itu ikut gitu, kita edu trip, kita bawa jalan-jalan. Jadi kalau saya mau sampaikan di KCI ini memang belum ada untuk usaha atau mitra usaha, tapi sosialisasi dan edukasinya sangat kental Pak, TJSL-nya. Dari Oke. disitulah dana digelontorkan gitu Pak. Nggak apa-apa, kalau memang baru programnya seperti itu, artinya yang bisa diikuti oleh KCI itu adalah satu masalah-masalah aspek-aspek sosial, ya kan? Ekonominya berarti belum, ya sudah, ya nggak usah ngarang-ngarang kan, nggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian yang lingkungan misalnya ya, tadi atau yang hukum, supaya mengurangi tingkat kecelakaan, bagaimana mengedukasi, ya. Dan begitu juga misalnya sosialisasi sama anak-anak, nah, ini saya kasih bola tapi mainnya jangan di apa rel kereta ya. Nah, seperti itu ya. Atau kegiatan-kegiatan ekonomi buat ibu-ibu ya supaya mereka berdagang tapi tidak agak menjauh daripada rel kereta. Itu kan juga bisa. Ya, kegiatan ekonomi ya. Ya, kalau belum ya nggak apa-apa. Kali ini ikut aja di bidang sosial dulu. Ya, itu. Dan kemudian apakah digabungkan semuanya? Gabungkan saja sepanjang memenuhi persyaratan aspek-aspek sosial dan memiliki dampak sosial yang positif. Misalnya, apa sih dampaknya orang baca? Ya, apakah targetnya lebih pinter? Oh enggak, itu targetnya universitas, bukan targetnya KCI, ya kan? Kalau misalkan Anda memberikan perpustakaan, apakah kemudian ukurannya kemudian orang menjadi PhD? Kan enggak. Tapi supaya apa? Killing the time, ya, supaya waktunya itu dimanfaatkan sambil menunggu, tidak stres-stres, ya kan? Sehingga penumpangnya tuh happy. Nah, itu adalah pelayanan sosial kepada mereka. Itu masuknya aspek sosial. Nah, kemudian tadi contoh misalkan anak-anak supaya jangan bermain di rel kereta. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan sosial. Apa kegiatannya? Itu digabung aja, tapi silakan didefinisikan dampak positif yang ditimbulkannya. Ditulis semuanya. Ya, ditulis semuanya supaya dapat poin. Karena kalau enggak, seringkali ya kita mengadakan kegiatan TJSL without any good reason, tanpa ada alasan yang baik. Banyak banget tuh, ya Mbak Donda. Nah, Mbak Donda sampaikan alasannya dan kenapa ya bikin program seperti itu, supaya apa? Ada namanya kita sebut logical framework analisisnya, ada analisa logiknya. Kenapa melakukan itu dan apa benefitnya? Ya, cukup Mbak Donda? Ya, cantumkan situ, sampaikan semuanya. Sepanjang itu memiliki dampak yang positif dari segi sosial. Anda kata hari ini baru sosial, ya sudah nggak apa-apa. Siapa tahu dapat platinum di sosial sendirian. Ya kita nggak tahu. Ya, Baik, silakan. Makasih Pak baik, Tendri. terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Donda dari KCI. Baik, peserta selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Betul kata Pak Tenri tadi penjelasannya sudah sangat jelas sepertinya ya, sudah sangat detail, mendetail. Tinggal nanti untuk mengingatkan kembali, merimain kembali Pak, kita akan memberikan materi yang tadi Bapak paparkan kepada masing-masing perusahaan. Mohon maaf, Pak Mbak Toto, Evi, Mbak Evi, ya, mohon ya maaf, Pak. saya tidak Yes. pernah berjanji untuk memberikan materi. Bukan dari kami Pak, dari panitia Pak. Oke. Kita akan share materi Enggak, tersebut. karena apa namanya, karena keragaman itu kami ada kesulitan untuk Ya. memberikan contoh-contoh ya. Tapi barangkali dari penjelasan ini sudah sangat-sangat cukup. Yang kita share kuesioner, Pak. Oh iya, Punten. silakan, Oh ya, silakan. mohon maaf Pak. Ya, Kuesioner Pak akan di-share sebagai panduan silakan. peserta. Kalau masih ada yang bertanya, kami masih di Oke. sini. Masih ada yang bertanya kah? Pak Toto ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Pak Toto Cukup ya. cukup ya. Baik, Cukup, sepertinya cukup. juga peserta juga sudah Ya. paham semua, sudah menerima paparan tadi dengan sangat baik. Dengan demikian kita selesaikan saja, tutup saja Pak ya, sesi sosialisasi ini. Baik, terima kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang merupakan perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah mengikuti dan meluangkan waktunya dalam sosialisasi TJSL dan CSR Award 2024 pagi ini. Kami kembali menginformasikan kepada peserta untuk berkenan menginformasikan atau memberikan alamat email beserta nomor WhatsApp yang dapat kami hubungi karena tim dari panitia BUMN Track akan menyampaikan informasi berupa materi kuesioner, juga informasi-informasi terkait lainnya dan hal-hal yang perlu diupdate terkait penjurian TJSL dan CSR Award kali ini, termasuk timeline tadi yang sudah disampaikan. Sebagai informasi awal, saya mengulang bahwa malam penganugerahan TJSL dan CSR Award akan berlangsung pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta. Penjurian akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 19 Juni dengan ketentuan materi presentasi maksimal 20 slide dan presentasi berlangsung selama 90 menit bagi tiap perusahaan. Sebelum saya tutup sesi pagi ini, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Di sini sudah ada Ibu Linda kah? Ada Ibu Evi. Oke. Izin Silakan off-cam. Ibu Linda. Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk open kamera semua, jika memungkinkan. Terima kasih. Ya. Izin Bapak dan Ibu, karena pesertanya banyak, kita akan mengambil beberapa kali sesi foto. Baik, foto pertama. 1, 2, 3. Foto kedua. 1, 2, 3. Foto ketiga. 1, 2, 3. Baik, Ibu Evi, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Dengan demikian berakhir sosialisasi TJSL dan CSR Award 2024 pagi ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tenri yang telah berkenan hadir, juga Bapak Samsudin Hadi Sutarto, dan kepada seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada tahapan selanjutnya. Saya Evi Herawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lab. Sukses. Terima kasih. Sukses Pak Tendri.